Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru Mapel PPKN MTS Maharif NU 1 Kebasen. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan kalian kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang disebut dengan dasar negara itu? Dasar negara adalah titik awal sebuah landasan berdirinya suatu negara. Yang akan kita bahas adalah salah satunya adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi penerapan Pancasila itu melalui berbagai macam proses dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini bisa dibilang adalah masa dalam kondisi politik dan keamanan yang diliputi oleh kekacauan dalam kondisi sosial budaya yang berada dalam suasana peralihan. Pada saat itu masih peralihan dari masyarakat yang tadinya terjajah menjadi masyarakat yang merdeka pada saat itu. Jadi seperti itulah keadaannya. Dari masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan, karena pada saat itu baru merdeka, jadi masa peralihannya baru menyesuaikan. Kemudian terdapat 3 periode Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950. Jadi pada saat itu, masa periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai macam masalah pada saat itu. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu ada 2 pemberontakan, yaitu pemberontakan Partai Komunis yang dipimpin oleh Musso ya. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet di Indonesia yang berideologi komunis, atau dengan kata lain akan mengganti Pancasila dengan paham komunisme pada saat itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pemberontakan Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo tanggal 17 Agustus 1949, yang tujuannya adalah mengganti Pancasila dengan dasar negara syariat Islam pada saat itu. Bila kita kembalikan lagi kepada masa Orde Lama atau masa awal kemerdekaan, Indonesia masih mengalami berbagai kekacauan pada saat itu. Yang kedua adalah periode 1950. Pada periode ini dasar negara masih tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya diarahkan pada ideologi yang mengarah kepada liberalisme. Pada periode ini muncul pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan kemudian Permesta ya, Perjuangan Rakyat Semesta. Demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 pada saat itu. Namun anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar pada saat itu. Hal ini menimbulkan krisis politik, keamanan, ekonomi yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret. Jadi pada saat itu melalui dekret presiden, pemerintah membubarkan konstituante Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian periode ketiga yaitu periode 1950 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Kemudian menggabungkan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang tidak cocok bagi NKRI.
Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya adalah kembali mendirikan negara Soviet. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen pada setiap aspek kehidupan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai tantangan. Tantangan penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Seperti itu, terjadi konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu satu saja, tapi mungkin jawabannya akan sedikit panjang. Apa pendapatmu tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Jawabannya minimal 5 kalimat, ditulis di buku mata pelajaran kalian, kemudian kalian screenshot, kirimkan ke saya. Jangan lupa diberi nama dan diberi kelas identitas kalian. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.